Walking through the haze, can't find my way, fading light each day. Kepastian soal Marten Pas yang akhirnya bisa sah tampil untuk Indonesia tampaknya diyakini menjadi gerbong pembuka bagi para pemain lain buat gabung. Tentu kita tahu kalau kemarin ramai orang membicarakan soal Jairo Riddle yang memasang bendera merah putih di bio Instagramnya. Akan tetapi tak sedikit pula yang ragu kalau itu hanya manipulasi atau semacamnya. Nah, baru-baru ini muncul lagi sebuah isi pesan yang disampaikan Jairo perihal peluangnya membela Indonesia. Meskipun tentu saja lagi-lagi ini belum 100% benar. Seenggaknya kalau melihat dari aturan FIFA yang udah diperlonggar, proses Jairo untuk pindah federasi sangatlah terbuka. Dan sudah pasti PSSI udah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk FIFA untuk masalah ini. Di satu sisi, sepertinya kabar soal merapatnya 2 bek grade A, yakni Kevin Dix dan Miss Hilgers, emang tinggal menunggu waktu. Yang mana pastinya kabar itu muncul usai Pak Erik melakukan diplomasi sosmed kepada para pemain tadi. Every turn and twist, struggling to exist. Dreams slip through my hands like grains of Bulan Agustus ini Timnas Mania seolah dibuat penasaran soal siapa pemain baru yang akan merapat ke Timnas Indonesia. Jelas, hal ini dimaksudkan agar tim Garuda punya skuad yang benar-benar mumpuni untuk round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, satu nama sendiri, seenggaknya udah dipastikan bisa membela Indonesia, yang mana dia adalah Marten Pas. Tentu masuknya Pas dianggap sebagai komponen penting di tengah trash isu publik kepada penampilan kiper-kiper Liga 1 di level Asia. Voices in my told him to accept that and attachment to exist. Every time I really do this one to exist. And voices in my head, dice I haven't read. Feeling so misled. Lebih lanjut, masuknya Pas ini juga dianggap sebagai pematik para pemain lain agar bisa segera gabung. Dan kemarin publik seolah dibuat ramai oleh bendera merah putih di bio Instagram Jairo Riddle, di mana pemain yang kini main di Liga Belgia bersama Royal Antwerp tersebut sebelumnya memang diragukan bisa main untuk Indonesia lantaran udah punya 3 caps bersama Timnas Belanda Senior. Akan tetapi, sesaat setelah itu muncul sebuah pesan yang disampaikan Jairo, yang mana intinya segala hal masih bisa terjadi dan ia mengucapkan terima kasih atas segala dukungan positif yang disematkan padanya. Selain itu, kabar bagus terkait proses Jairo yang katanya sulit banget itu akhirnya mulai menemukan titik terang. Sebab kesempatan Jairo untuk pindah jadi WNI dan main untuk Garuda pada akhirnya terbuka lebar usai FIFA melonggarkan aturan terkait pindah kewarganegaraan. in the shadows in the mist. Hope is just a myth. Every turn and twist, struggling to exist. Dreams slip through my hands like grains of sand. Yap, dilansir dari Goal, FIFA sendiri telah menambahkan 3 pengecualian baru yang memungkinkan seorang pemain mengubah tim nasional tempat mereka bermain. Pertama, kini seorang pemain bisa berpindah tim nasional meskipun ia pernah bermain secara kompetitif di level senior. Dengan ketentuan, pemain tersebut memegang kewarganegaraan asosiasi barunya pada saat penampilan resmi pertama mereka untuk tim nasional pertama mereka. Pemain tersebut bermain tidak lebih dari 3 pertandingan senior kompetitif sebelum berusia 21 tahun. Pemain tersebut tidak bermain di babak final turnamen resmi seperti Piala Dunia, kejuaraan Eropa, Copa America, dan lain-lain. Setidaknya 3 tahun telah berlalu sejak penampilan senior terakhir pemain tersebut untuk tim nasional mereka sebelumnya. Kedua, seorang pemain kini dapat berpindah ke tim nasional baru meskipun ia tidak memegang kewarganegaraan itu saat pertama kali tampil untuk tim nasional lamanya. Asalkan ia terakhir kali bermain untuk tim nasional lama tersebut sebelum berusia 21 tahun. Nah, yang perlu dicatat, kalau ada pengecualian yang didukung oleh asas kepastian hukum, di mana batas usia 21 tahun tidak berlaku bagi pemain yang memainkan pertandingan terakhirnya untuk tim nasional lamanya sebelum 18 September 2020 saat aturan baru diberlakukan. Pengecualian ini juga yang menjelaskan mengapa Aymeric Laporte yang pernah bermain untuk Prancis U21 pada usia 21 tahun pada tahun 2016 diizinkan pindah jadi warga negara Spanyol. Ketiga, batasan kompetitif tidak akan membuat seorang pemain terikat pada tim nasional.
jika mereka tiba-tiba menjadi tanpa kewarganegaraan. Dengan kata lain, kehilangan kewarganegaraan tanpa keinginan mereka. Nah, terkait masalah Jairo, ia sendiri tercatat udah punya 3 caps bersama tim senior Belanda. Yang mana ketika itu, ia main di ajang kualifikasi Piala Eropa 2016. Jika acuannya adalah penjelasan tadi, maka Jairo sah dan boleh jika akan beralih jadi WNI. Jairo melakukan debut di tim senior Belanda pada usia 18 tahun, 11 bulan, 28 hari. Sehingga setelah tahu semua data yang ada, PSSI pastinya akan bergerak cepat. Karena bagaimanapun, Jairo ini adalah pemain yang secara jam terbang udah nggak perlu diragukan lagi. 93 penampilan bersama Ajax Amsterdam dan 96 penampilan bersama Crystal Palace. Sementara itu ada hal menarik lainnya yang juga menyita perhatian publik tanah air. Sebab di tengah kencangnya desas-desus soal Kevin Dix, muncul kabar kalau Pak Erik kayaknya juga akan sekalian ngangkut Misil Girls ke timnas Indonesia. Jelas langkah awal yang diambil sudah pasti melalui jalur diplomasi media sosial. Yap, baik Kevin atau Miss sama-sama udah follow-followan dengan Pak Erik. Terlebih kepada salah satu media Belanda yang dikutip dari Elf Football, Miss menyampaikan kalau ia sama sekali masih membuka peluang untuk membela Indonesia. Hanya saja, tunggu kabar baiknya. Kasarannya gitu. Sampai saat ini saya masih terbuka untuk itu. Mungkin agak terlalu dini. Tapi dalam sepak bola, semuanya bisa terjadi dengan cepat. Anda tidak tahu apa yang akan terjadi, bahkan tentang diri Anda sendiri. Mari kita lihat apa yang akan terjadi. Tegas back FC Twente tersebut. Yap, sebenarnya selain Kevin dan Miss, Pak Erik juga udah follow-followan sama pemain muda bernama Kaya Simons. Namun sepertinya pemain 19 tahun tersebut akan lebih difokuskan untuk main buat timnas U20. Intinya pergerakan PSSI menjelang September lambat laun makin ngegas. Dan pastinya kita juga nggak sabar soal siapa pemain yang akan segera didatangkan. Karena selain nama-nama tadi, ingat PSSI juga masih punya nama Ole Romini dan Mauro Zylstra yang kabarnya juga akan segera mengurus berkas di Indonesia saat jeda FIFA Matchday. Semisal nantinya clear, maka itu akan jadi nilai tambah luar biasa bagi kekuatan timnas. Karena bagaimanapun Indonesia akan lebih banyak diisi pemain yang secara jam terbang mumpuni di Eropa. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya segala hal yang dilakukan oleh PSSI tentu saja demi tujuan timnas berprestasi. Dan tentu saja melihat segala hal yang terjadi, pada akhirnya membuat tim-tim di grup C jadi siaga 1 ke Indonesia. Alasannya ya tadi, pemainnya udah level Eropa, pelatihnya standar Piala Dunia. Ketua PSSI-nya, CV-nya terlalu keren buat dijelasin. Alhasil dari sisi teknis maupun non-teknis, Indonesia sekarang benar-benar dianggap sebagai potensi yang membahayakan eksistensi tim-tim lainnya, terutama 3 tim langganan Piala Dunia, Jepang, Arab Saudi, dan Australia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.